Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija. Hari ini tanggal 10 Agustus saya akan menganalisa teknikal beberapa saham di edisi review saham daily. Analisa ini akan kita pantau sama-sama pergerakannya di tanggal 12 Agustus. Oke, stay tune. Oke teman-teman, sebelum saya mengulas analisa teknikal beberapa saham, saya ingin sedikit mengulas analisa teknikal dari IHSG. Di video sebelumnya, saya sudah mengulas IHSG pada tanggal 9 Agustus kemarin, memprediksikan bahwasanya IHSG punya potensi turun kembali di tanggal 10, yaitu di tanggal hari ini, yaitu potensinya turun menutup gap up di angka 6104 ke 6097. Ternyata hari ini benar memang menutup gap up tersebut, tetapi sempat mengalami turun lebih dalam, yaitu breakdown dari area konsolidasi sebelumnya, yaitu breakdown dari kotak oranye ini menuju atau menyentuh bekas resistance trendline sebelumnya, yaitu garis kuning ini, dan ternyata sempat sentuh angka 6040-an ya hari ini, dan kembali rebound, naik kembali di angka, tutup di angka 6088 hari ini. Bagaimana besok untuk tanggal 12 ya? Menurut saya kemungkinan ada potensi menutup gap up di bawahnya, yaitu gap up di angka 6057 ke 6032 jika mengalami breakdown dari kotak oranye ini. Kalau tidak breakdown ya kemungkinan akan berkutat di kotak oranye ini, yaitu area di mana terjadinya konsolidasi sebelumnya. Itu prediksi saya. Oke, saya rasa cukup untuk IHSG seperti itu. Kemudian saya ingin membahas beberapa analisa teknikal saham. Yang pertama yaitu saham Arta. Sama sebelumnya saham Arta ini saya ulas analisa teknikalnya di tanggal 9 kemarin. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Linknya saya taruh di sebelah kanan atas ya. Oke. Ini Arta kemarin tanggal 9 Agustus closing di angka 6035. Saya mengulas analisa teknikal saham Arta ini kemarin itu mengatakan bahwasanya masih ada potensi naik ke 6665. Jika 665 di breakout maka ada potensi 730. Ternyata hari ini arah ya, yaitu closing di angka 790, tepat menyentuh resistance sebelumnya ya. Bagaimana kelanjutannya prediksi untuk tanggal 12? Oke, di stokastik RSI nya Arta mengalami jenuh beli ya, namun di MACD nya mengalami golden cross. Jadi menurut saya ada potensi melanjutkan kenaikan, yaitu di angka 810. Jika dilihat dari volumenya hari ini, kenaikannya yang tinggi disertai dengan volume yang melejit ya. Jadi ada potensi untuk tanggal 12 Agustus 2021 nanti ada potensi menyentuh angka 810. Jika itu di breakout, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke 855. Nih. Oke. Bagi teman-teman yang belum punya barang, ya terserah mau buy di angka berapa. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya barang, sudah punya saham Arta di area bawah sini, menurut saya sebaiknya dipasang trailing stop. Dan hari ini ternyata bisa kita lihat di sini membentuk gap up ya. Kenaikan hari ini membentuk gap up. Saya tandai dengan kotak warna merah.
Itu ya. Jadi menurut saya tanggal 12 Agustus 2021 nanti ada potensi menyentuh 810, dan jika itu di breakout dengan volume yang naik yang tinggi, maka ada potensi ke 855. Itu untuk saham Arta. Saham kedua selanjutnya adalah RAN, RANC, RANC. Oke, saham RAN hari ini sempat arah ya, sempat menyentuh angka 6.608, sempat menyentuh angka 1.850 ya. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh beli. Kemudian dilihat dari MACD pun seperti itu, dan dilihat dari candlenya pun sejak dia menyentuh angka 1800-an mengalami tekanan jual ya. Cuma hari ini kenaikannya disertai volume yang tinggi. Mungkin besok ada potensi naik ke 1745 di tanggal 12 Agustus 2021. Potensinya masih ada untuk ke situ ya. Dan lebih bagusnya nanti jika lo mampu closing dia breakout di atas 1745. Dan di sini juga membentuk gap up ya, gap up kecil. Membentuk gap up kecil. Oke. Dan di sini juga ada gap up. Bagi teman-teman yang belum punya barang atau belum membeli saham RAN, menurut saya lebih bijaknya jangan dulu ya. Karena harga sudah terlalu tinggi, takutnya dibanting. Jadi teman-teman bisa nyangkut. Lebih baik membeli saham yang masih belum naik. Oke. Menurut saya seperti itu untuk saham RAN. Selanjutnya yaitu saham AIMS. Oke. AIMS sempat arah kah? Sebentar saya cek dulu. Ya, sempat naik ke 22% ternyata ya. Sempat menyentuh angka berapa ini? Saya cek dulu. 492 ya. Kemudian mengalami tekanan jual. Akhirnya closing di angka 380. Breakdown dari area ini konsolidasinya ya. Dan penurunannya pun disertai dengan volume penjualan yang tinggi. Oke, dan breakdownnya pun di bawah breakdown dari area konsolidasinya. Menurut saya ada potensi turun ya. Ada potensi turun ke demand di bawahnya ini. Di rank angka sebentar saya tandai di rank 360 hingga 340. Jika dilihat dari sebenarnya stokastik RSI-nya jenuh jual ya. Kemudian MACD-nya pun keduanya belum berada di bawah histogram. Jadi kalau nanti tidak mampu breakout dari 386 tidak mampu breakout, maka ada potensi turun ke 360 ini area demand ini jika tidak mampu breakout. Menurut saya seperti itu. Oke, untuk AIMS selanjutnya saham PANR. PANR. Oke. Jika dilihat dari struktur besarnya, market PANR ini sedang turun ya. Belum mampu breakout dari resisten trendline kuningnya ini. Hari ini sempat menyentuh angka 146 dan closingnya di angka 132. Mampu breakout di atas 130, berarti closing di angka 132, di atas rasio Fibonacci 0,5.
Jika dilihat dari volumenya, oke, kemungkinan di tanggal 12 Agustus 2021 nanti ada potensi untuk naik ya ke 135, dan mampu breakout dari 135 ada potensi ke 138. Seperti itu. Karena kenaikan hari ini disertai dengan volumenya naik, maka ada potensi naik. Dan jika breakdown dari 130 maka ada potensi ke 126. Dilihat dari rasio Fibonacci-nya. Dan kita lihat, oke, MACD-nya sudah mulai merangkak naik ya. Dua sinyal MACD sudah berada di atas histogram MACD-nya. Ini sebenarnya ada indikasi bagus sebenarnya. Kemudian stokastik RSI-nya pun netral ya. Belum dan ini sedikit terlihat mau dead cross. Dan menurut saya jikalau breakdown dari 126 maka ada potensi ke area demand ini. Tapi selama belum breakdown 126 maka akan bergerak naik. Menurut seperti itu, bergerak naik atau konsolidasi di area 135 ke 126. Oke, dan dilihat dari struktur kecilnya, ini berpotensi membentuk IHNS ya, Inverted Head and Shoulders. Jika dilihat dari struktur kecilnya. Dan kuncinya jika mampu breakout di 139, breakout dari 139, maka menurut saya itu adalah konfirmasi sah bahwasanya ini adalah IHNS ya. Bisa buy ketika breakout atau buy ketika koreksi nanti. Seperti itu menurut saya untuk saham PAN-R. Selanjutnya saham BEX. BEKS. Oke. Jika dilihat dari struktur besarnya, ini membentuk pola double bottom ya. Dan hari ini closing di angka 118. Sudah breakout dari resisten double bottomnya ini. Maka kemudian jika dilihat dari volumenya, kenaikan harga hari ini disertai dengan volume yang tinggi. Ini indikasi yang bagus sebenarnya. Kemudian di struktur kecilnya juga membentuk pola IHNS ya. Sudah terkonfirmasi sah pada tanggal 4 Agustus 2021 dan hari ini tanggal 10 Agustus 2021 mengalami kenaikan. Maka menurut saya ada potensi ke 121. Di tanggal 12 Agustus nanti ada potensi ke 121. Jika diukur menggunakan rasio Fibonacci, sebentar saya lihat. Ya, ini hari ini closing tepat di rasio Fibonacci 2,414 yaitu 118. Jika mampu breakout dari 118 maka ada potensi ke 120 dan 121. Ya, menurut saya seperti itu untuk BEX. Dan jika mampu breakout dari 120 maka ada potensi ke 125 ya. Untuk BEX seperti itu. Jika dilihat dari MACD-nya, dua sinyalnya sudah bagus, sudah berada di atas histogram MACD. Kemudian dilihat dari stokastik RSI-nya, sudah hampir jenuh jual ya, sudah jenuh jual menurut saya, tapi sepertinya akan menyentuh ke 121 dulu. Menurut saya seperti itu, karena kenaikan hari ini lumayan bagus. Selanjutnya yaitu saham KBLV. KBLV juga sudah saya ulas analisa teknikalnya kemarin tanggal 9 Agustus. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Oke. KBLV secara strukturnya uptrend ya. Uptrend dan hari ini kenaikannya membentuk gap up. Closing di angka 1135 dan sempat menyentuh di angka 1200 ya, sempat menyentuh angka itu dan kemudian closing di 135, closing di atas Fibonacci 0,382. Oke, jika besok mampu breakout di 1185 maka ada potensi ke 1325, dan jika breakdown dari 1100 maka ada potensi menutup gap up ini, gap up kecil ini. Menurut saya seperti itu. Kemudian jika dilihat dari volumenya,
Volume hari ini lumayan ya, sebenarnya kenaikannya disertai volume yang naik tapi tidak terlalu melejit dari sebelumnya. Dan hari ini dilihat dari stokastik RSI-nya mengalami golden cross, kemudian MACD pun masih bagus, belum mengalami dead cross. Jadi menurut saya di tanggal 12 Agustus 2021 ada potensi mengalami kenaikan ke 1185. Jika itu di breakout, maka ada potensi ke 1325. Dan jika breakdown dari 1100, maka ada potensi ke 1030. Seperti itu. Selanjutnya yaitu saham PDES. Saham PDES. Oke. Dilihat dari struktur besarnya, PDES sebenarnya masih downtrend ya, belum mampu breakout dari resisten trendline downtrendnya. Dan sebentar saya hapus. Oke, hari ini kenaikan harganya closing di 290. Kenaikannya disertai dengan volume atau volumenya kecil ya, belum terlalu besar. Dan tidak mampu breakout dari resistance trendline downtrendnya. Oke, sebentar. Jika dilihat dari ini, oke, ternyata MACD-nya masih di bawah histogramnya ya. Kemudian stokastik RSI-nya pun sudah dead cross. Oke, menurut saya seperti ini untuk PDES. Jika tidak breakdown dari 256, maka menurut saya PDES ini akan berkonsolidasi di daerah ini. Ya. Jika tidak breakdown dari 256, maka akan konsolidasi di yang angka ini. Sebentar saya kasih tanda 302, kemudian 268 ya. Jika tidak breakdown dari 256, maka ada potensi akan berkonsolidasi di rank 302, kemudian 268. Jika itu mampu di breakout, maka ada potensi ke 366. Sebenarnya ini menarik ya, jika mampu breakout dari resistance trendline downtrendnya ini, garis kuning ini, serta mampu breakout dari area konsolidasi kecilnya ini, maka ada potensi ke 366. Seperti itu. Buy on breakout juga boleh, dan tetap harus waspada ya, tetap harus menggunakan trading plan masing-masing dengan stylenya masing-masing. Untuk PDES seperti itu. Selanjutnya itu saham ACES. Saham ACES hari ini closing di angka 1455. Breakout dari rasio Fibonacci 0,5, yaitu breakout dari angka 1445. Kenaikannya disertai volume atau tidak, kita lihat. Kenaikannya pun disertai dengan volume yang naik ya, lumayan. Dan kenaikan hari ini membentuk gap up kecil di kotak merah ini. Dan jika dilihat dari rasio ini terjadi golden cross ya, MACD-nya. Kemudian stock RSI-nya sudah mulai jenuh tapi belum terjadi dead cross. Menurut saya ada potensi naik ke 1485 di tanggal 12 Agustus nanti. Seperti itu. Jika mampu breakout dari 1485, maka ada potensi ke 1510. Hari ini ACES menyentuh area supply-nya sehingga terjadi tekanan jual ketika mampu menyentuh area supply ini. Dan tentu bagusnya masih closing di area supply tersebut, tidak breakdown dari 1445. Oke, dan jika breakdown dari 1445, maka ada potensi turun ke 1000, sini dulu ya, 1425. Jika breakdown dari 1445, dan jika mampu breakout dari area supply ini, kotak merah ini, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke 1510. Menurut saya seperti itu untuk ACES. Selanjutnya yaitu saham segar. Saham SGER. Saham SGER hari ini closing di angka 424. Jika dilihat dari strukturnya sebenarnya uptrend ya, struktur kecilnya uptrend, dan hari ini
closing di angka 424. Sempat breakout dari resistance trendline-nya ini dan terhalang oleh supply kotak putih ini. Kemudian mengalami tekanan jual. Namun hari ini kenaikannya membentuk doji ya. Menurut saya, sebentar saya coba ukur dengan rasio Fibonacci. Sebentar. Oke. Tepat di rasio Fibonacci 0,382 closing hari ini. Jika mampu besok tanggal 12 mampu breakout di 424, dari 424 maka ada potensi lanjut ke 450. Namun jika tidak mampu breakout dari 424 maka ada potensi menutup gap up kecil ini di angka 398 dan 404. Menurut saya akan ada potensi ke situ. Ya, jika dilihat dari stokastik RSI-nya ternyata hari ini mengalami golden cross ya. Golden cross dan sudah mulai jenuh beli. Kemudian dari MACD-nya tapi masih dua signal masih di atas histogram ya. Ya, menurut saya seperti itu, kemungkinan akan mengalami koreksi hingga menutup gap up ini. Jika tidak mampu breakout dari 424 untuk SGER ya. Oke. Selanjutnya yaitu saham MBSS. Saham MBSS. Oke, saham MBSS ini nampak uptrend ya. Hari ini closing di angka 625. Dan jika dilihat dari struktur besarnya nampaknya berpotensi membentuk cup handle ya. Sebentar saya coba buatkan garisnya. Saya gambarkan dulu. Oke, saya gambarkan ini 1, kemudian ini handle-nya 2. Dan hari ini ternyata mampu closing, sebentar saya cek. Oh, tidak mampu closing di atas resistennya ya, resisten 635. Tidak mampu closing. Kemungkinan jika dilihat dari ini kemungkinan akan bergerak konsolidasi di rank ini ya. Menurut saya akan berkonsolidasi. Jika breakdown dari konsolidasi ini yaitu breakdown dari, sebentar saya coba garis. Jika breakdown dari 590 maka ada potensi turun ke sini menutup gap up ini. Jika breakdown dari area konsolidasi ini kotak merah ya. Dan bagusnya jika breakout dari 635 itu lumayan, itu sangat bagus ya. Karena itu konfirmasi sah dari cup and handle yang besar ini. Menurut saya seperti itu untuk saham MBSS. Intinya dia sangat bagus jika mampu breakout dari resistennya ini 635. Itu konfirmasi sah cup and handle-nya. Oke, dan tentunya kenaikannya sangat bagus nanti jika terkonfirmasi sah MBSS membentuk pola cup and handle. Oke. Untuk saham selanjutnya itu saham hoki. Saham hoki hari ini closing di angka 214. Apakah sempat arah? Sebentar saya cek. Oh tidak. Oke. Hari ini closing tepat di rank atau di area supply-nya ya, di angka 214. Dan jika dilihat dari struktur kecilnya, ini ada pola IHNS ya. Hari ini kenaikannya disertai dengan volume yang tinggi. Ini adalah konfirmasi yang bagus sebenarnya karena ada pola cup and handle. Sebentar saya coba tarik, saya coba gunakan Fibonacci untuk mengukurnya. Oke. Hari ini closing di angka 214. Jika nanti mampu breakout dari 214, maka ada potensi ke 217. Dan sangat menarik jika nanti terjadi closing atau breakout dari 217 disertai dengan volume yang bagus, maka ada potensi ke 229 untuk hoki. Ya, untuk hoki seperti itu. Jika dilihat dari ini, oke, MACD-nya sudah mulai bergerak merangkak
ingin naik ke atas histogramnya ya, histogram MACD, kemudian stokastik RSI-nya pun sedikit lagi terjadi golden cross ya. Menurut saya ini bagus dan ada potensi melanjutkan kenaikan. Tapi jikalau nanti hoki breakdown dari area supply-nya ini, maka ada potensi turun ke 206 ya. Mungkin akan konsolidasi terlebih dahulu atau dia akan langsung naik, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ini menurut saya bagus, dan yang belum punya barang jangan memaksakan diri untuk membeli di pucuk ya. Seperti itu untuk hoki. Selanjutnya yaitu saham Aldo. Oke. Saham Aldo hari ini closing di angka 750. Kenaikan hari ini disertai dengan volume yang tinggi. Ternyata tanggal 6 Agustus mampu breakout dari area konsolidasinya. Kemudian hari ini pun tidak masuk kembali ke area konsolidasi, tetapi malah melejit naik yaitu ke 750. Dan menurut saya potensinya akan masuk ke rank area supply ini, yaitu di rank 790 ke 845. Jika kita lihat, sebenarnya sudah jenuh beli ya. Kemudian MACD-nya pun 2 signya masih di bawah histogram. Ya, mungkin menurut saya seperti itu, ada potensi ke 790, dan ini jika breakout maka ada potensi ke 845. Karena ini adalah supply yang menurut saya lumayan tebal, dan jika harus breakout maka harus disertai dengan volume yang lumayan bagus, lumayan tinggi. Untuk Aldo seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BRMS. Saham BRMS hari ini tutup di angka 97 ya. 97, tetapi dari struktur besarnya sebenarnya sedang uptrend. Namun dari struktur kecilnya sudah keluar dari area downtrendnya ya, sudah breakout, dan hari ini sempat menyentuh area demandnya ini dan berhasil closing di daerah demandnya, dan mampu sudah menutup gap up di angka 101 dan 99. Maka menurut saya selama tidak breakdown dari area demand kecil ini, maka ada potensi untuk tetap naik. Tetapi jikalau area demand kotak merah ini di breakdown, maka ada potensi ke 92. Namun jika nanti ini mampu di breakout, rank 99101 ini mampu di breakout, maka ada potensi ke 107. Untuk BRMS seperti itu menurut saya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya mengalami dead cross ya. Kemudian MACD-nya pun berada di garis netral, yaitu di 0. Menurut saya wait and see dulu untuk BRMS. Oke. Selanjutnya yaitu ADMG. ADMG uptrend ya. Nampak uptrend dan tertahan di supply, tidak mampu breakout dari supply-nya ini. Jika dilihat dari, nah ini dia. Di situ ada supply tebal, ada supply menahan sehingga belum mampu breakout. Sangat menarik jika ADMG ini mampu breakout dari supply-nya ini, ya, dari area supply-nya ini di rank angka 244 dan 270. Itu area supply-nya. Tapi sangat berwaspada, sangat hati-hati jika nanti breakdown dari 220, ya. Apalagi sampai breakdown dari support trendline-nya ini, maka ada potensi akan melanjutkan turun ke support terdekatnya, yaitu ini 200. Jika breakdown dari 220
atau breakdown dari support trend lainnya ini, maka ada potensi turun ke 200 supportnya ya. Karena hari ini penurunannya disertai dengan volume jual yang tinggi. Jadi menurut saya ada potensi lanjut turun ya. Ya terdekatnya di 220 dulu untuk ADM game. Selanjutnya itu saham Nelly ya. Saham Nelly. Oke, saham Nelly hari ini closing di angka 208. Kenaikan hari ini disertai dengan volume yang lumayan ya. Ada potensi menurut saya menunjukkan kenaikan di angka 210 untuk besok ya. Hari ini ternyata mampu menutup gap up yang dibentuk ini ya. Yang dibentuk pada tanggal 6 Juli 2021, 7 Juli 2021. Hari ini mampu ditutup, kemudian ada tekanan jual sehingga closingnya di angka 208. Jika nanti tepat ya, ini sebenarnya di resisten ya, resisten double bottomnya ya. Jika nanti mampu breakout dari 208, maka ada potensi kembali ke 216, 218. Selama tidak breakdown dari support ini, menurut saya potensi naik masih ada ya, selama tidak breakdown dari angka 196. Jika dilihat dari ini stokastik RSI-nya pun golden cross, kemudian dari MACD-nya pun ada golden cross. Tapi dua sinyal MACD masih di bawah histogramnya. Ya. Dan akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi jika mampu breakout dari resistance downtrend-nya ini, yaitu garis oranye ini. Ya. Oke, untuk Nelly seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Agro. Agro juga sudah saya ulas kemarin di video sebelumnya ya. Kemarin sudah saya ulas. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, kemarin saya memprediksi bahwasanya Agro akan turun ya, menyentuh area demand ini. Ternyata hari ini area demand ini. Ternyata hari ini closing di angka 2270 untuk Agro. Nah, nanti kalau Agro ini tidak mampu bertahan di area demand ini, kemudian breakdown, maka ada potensi ke 2100 jika breakdown area demand ya. Namun jika bertahan, kemungkinan akan mengalami rebound ya. Rebound kembali ke 2400 dan mampu breakout dari sini akan kembali naik kembali ke atas ini ya. Kuncinya adalah saat ini jika mampu bertahan di sini, kemungkinan potensinya ada potensi untuk rebound. Tetapi jika breakdown dari area demand ini, breakdown dari angka 2190, maka ada potensi ke 2100 untuk Agro. Kita lihat, nah sebenarnya di stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya. Namun untuk MACD-nya terjadi dead cross. Maka sepertinya menurut saya akan konsolidasi dulu di rank ini ya, di area demand-nya. Jika memang terjadi pelanjutan turun. Tapi kuncinya itu, jika tidak breakdown dari area demand tersebut, tidak breakdown dari angka 2110, maka masih ada potensi untuk rebound. Tetapi jika breakdown dari 2190, maka ada potensi ke 2100. Untuk Agro seperti itu. Selanjutnya itu saham BNBA. BNBA hari ini closing di angka 1415. Penurunan hari ini tidak disertai dengan volume jual yang tinggi ya. Oke. Nampaknya masih berkonsolidasi di rank ini ya. Sebentar saya tandai. Ini merupakan area konsolidasinya 1570 ke 1420 merupakan area konsolidasinya. Ternyata hari ini di closing breakdown dari 1420, maka ada potensi ke supportnya yaitu di angka 1295. Jika tidak mampu rebound dari 1420 kembali ke atas, maka ada potensi ke 1295. Menurut saya seperti itu BNBA.
Ya, jika tidak mampu bertahan di 1420 atau breakout dari 1420, maka ada potensi ke 1295. Tetapi jika mampu breakout dari 1420, maka ada potensi ke 1570 ya. Mungkin akan konsolidasi dulu di area ini. Ya. Untuk ini dari BNWA, stokastik RSI-nya pun sebenarnya jenuh jual. Kemudian MACD-nya mengalami dead cross, tapi dua sinyalnya masih di atas histogram. Ya, menurut saya masih ada potensi naik ya. Tetapi mungkin akan konsolidasi dahulu terlebih dahulu di sini nih. Jika mampu breakout dari 1570, nah itu merupakan indikasi akan melanjutkan kenaikan. Tapi jika tidak mampu breakdown, tidak mampu breakout 1420, maka ada potensi ke 1295. Untuk BNBA seperti itu. Selanjutnya yaitu saham ABA. Saham ABA. Oke. Hari ini closing di angka 545. Penurunan hari ini disertai dengan volume jual yang lumayan ya. Oke, belum menutup. Sudah apa belum? Ntar saya cek seperbesar. Ya, hari ini belum menutup gap up-nya sebelumnya dibentuk pada tanggal 27 Juli 2021. Ya, belum ditutup. Kemungkinan dan hari ini juga closing di area gap up tapi belum tutup. Kemungkinan 12 Agustus nanti ada potensi menutup gap up tersebut ya. Bahkan ada potensi ke 510. Ya, ada potensi ke 510 jika tidak mampu breakout dari area gap up-nya ini. Ya, tetapi jika mampu bertahan di atas area gap up, ya tidak ada kemungkinan kecil ke 510 itu kecil ya. Tetapi jika breakdown dari area gap up ini, maka ada potensi ke 510. Coba kita lihat. Oke, di sini kalau dari indikator stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mendekati jenuh jual ya. Tetapi menurut saya masih ada indikasi akan turun ya. Ini dia. Dan MACD-nya pun kayaknya berpotensi akan golden cross. Menurut saya potensi turun masih ada ya. Potensi turun masih ada dan lebih bagus lagi jika menutup gap up terlebih dahulu biar nanti naiknya lebih lancar ya. Tapi jangan untuk buy atau sell itu ya disesuaikan dengan sistem trading dan trade plan masing-masing ya. Saya tidak menganjurkan beli atau jual. Kemudian saham BRIS juga sudah saya ulas kemarin ya di video sebelumnya bila dilihat. Oke. Ternyata hari ini saya sudah bilang kemarin jika breakdown dari 2450 itu hati-hati karena ada potensi ke 2220 ya, karena ini area demand-nya. Ya, hari ini di breakdown ternyata support ini di breakdown serta support ratio Fibonacci juga di breakdown yaitu 2360 juga di breakdown, maka ada potensi turun ke 2220. Ya, ada potensi. Bukan pasti ya, karena ini adalah area demand-nya. Oke. Jika dilihat dari ini dari stokastik RSI-nya pun sudah mulai mendekati, sudah jenuh jual sebenarnya, tapi MACD-nya dead cross tetapi masih di atas histogram MACD, maka menurut saya ada potensi ke 2290 terlebih dahulu. Sepertinya akan turun ke sini, kemudian akan konsolidasi, kemudian baru melanjutkan naikkan. Seperti itu menurut saya, ya, untuk BRIS. Kemudian yang terakhir yaitu saham BCAP. Ini yang terakhir, saham BCAP. Oke. Ya, hari ini saham BCAP closing di angka 125. 125 tepat di support ya. Tepat di support
Sebentar saya tandai supaya nampak. Ya, nih saya beri warna yang berbeda ya supaya nampak. Saya kasih warna oranye. Nah ini tepat di 125. Penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang tinggi ya. Dan tanggal 12 Oktober nanti jika 125 ini di breakdown, maka ada potensi ke support selanjutnya yaitu 116. Namun jika tidak di breakdown ya mungkin akan bergerak di rank ini. Rank 125 ke 134 jika tidak di breakdown 125-nya. Namun jika di breakdown 125 maka ada potensi ke 116. Kita lihat ya, hari ini stokastik RSI-nya sudah dead cross ya. Kemudian sebenarnya MACD sudah mulai merangkak naik. Cuman ini perlu beberapa konfirmasi lagi supaya memastikan apakah ini akan terjadi penurunan yang lebih dalam ya. Untuk seperti itu untuk BCAP ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup analisa teknikal saham hari ini sebanyak 20 saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin bergabung untuk mendapatkan analisa teknikal secara gratis, silakan bergabung di channel grup WA yang saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah meng-share, sudah memberikan like, sudah memberikan subscribe pada video ini. Oke, sampai jumpa besok.